Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat-nikmat lainnya dari kesehatan, rasa aman, dan segala kemudahan yang Allah berikan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Di antaranya adalah kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan, yaitu tentang sebab-sebab kebahagiaan, yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, bahkan pencipta seluruh alam semesta ini, yang mengetahui dan paling mengetahui apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan dunia kita maupun kebahagiaan akhirat kita, telah menjelaskan dalam kitabnya Al-Quran dan melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan. Bagaimanapun manusia berusaha, jika tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka mereka tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan tersebut. Kalaupun nampak pada mereka senyuman, tertawa, atau apa saja yang mereka pamerkan, namun jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kebahagiaan yang mereka pertontonkan hanyalah kebahagiaan semu atau palsu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Meskipun berada di rumah yang luas, tetapi hatinya penuh dengan kesempitan, kesedihan, ya jauh daripada ketenangan dan kebahagiaan. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di antara sebab-sebab tersebut adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian beriman dan beramal soleh. Ya, dengan dalil surat An-Nahl ayat 97 yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan secara ikhlas
dan benar mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia laki-laki maupun dia wanita, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan memberikan hayatan thayyibah kepadanya. Kami akan memberikan kehidupan yang baik, dari ketenangan, kebahagiaan, kecukupan, rezeki yang halal, serta segala hal yang dia butuhkan di dunia ini akan Allah berikan. Dan tidak hanya di dunia, kami juga akan membalas mereka dengan surga, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dan sebenarnya di antara atau termasuk amal soleh adalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan taat itu, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan taat? Yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kalian. Apa yang dimaksud dengan taat? Taat lawan dari maksiat. Barakallahu fiik. 100 untuk apa? Ya, taat itu lawan dari maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang enggan, kecuali yang memang enggak mau masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya-tanya, siapa yang enggan, yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah? Emang ada? Nah, di sini man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan atau tidak mau masuk surga. Jadi ata'ani asani, taat lawannya maksiat. Nah, di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam hidup adalah ketaatan. Atau juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Surat Yunus surat ke-10 ayat 62 dan 63. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak akan ada rasa takut pada mereka, dan juga mereka tidak akan bersedih hati. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, rasa khawatir dengan masa depan yang akan menimpa mereka itu, mereka enggak khawatir. Tidak gelisah. Ya, tidak galau. Jika rasa takut hilang, rasa khawatir hilang, maka akan datang ketenangan.
karena nggak takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Al-huzn, sedih itu memikirkan sesuatu yang hilang di masa lalu. Seseorang kalau kehilangan dari perkara dunianya di masa lampau, kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan cinta mungkin, kehilangan apa saja di masa lalu, dan dia pikirkan, itu akan sedih. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan itu dari wali-wali Allah. Walahum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih hati. Mereka dapat musibah, mereka kehilangan, tetapi hal itu tidak membuat mereka sedih dengan masa lalu. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketakwaan ini sebab dari ketenangan dan kebahagiaan. Karena sedih itu lawannya senang, bahagia. Orang yang bahagia itu hatinya tenang, tidak sedih. Dan itu bisa didapatkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, bertakwa, mereka dijanjikan kebahagiaan, maka orang yang bermaksiat, mereka berarti akan mendapatkan kesedihan. Terlebih setiap maksiat itu akan menghalangi seorang hamba dari Rabb-nya. Menjadi hijab. Setiap dosa dan maksiat itu hijab penghalang antara dia dengan Rabb-nya. Padahal siapa yang gak butuh sama Allah? Semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak berdoa, banyak meminta, banyak berharap kepadanya. Tetapi sungguh mengherankan, orang yang butuh kepada Allah, di waktu yang sama dia memasang hijab antara dirinya dengan Allah. Dan menjauhkannya. Seharusnya kan taqarrub, mendekat. Mohon maaf, mungkin adik di luar ya yang bersuara keras sama orang tuanya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, melakukan dosa dan maksiat, itu akan mendatangkan kesedihan, kegelisahan, dan akan menghalangi dari banyak kebaikan. Bukan hanya ilmu, tetapi rezeki pun akan terhalang oleh dosa dan maksiat. Ilmu jelas. Kata Imam Syafi'i apa? Syaqawtu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'as. Wa qala bi anna ilma Allahi nurun wa nurullah la yuhda li'as. Aku pernah mengeluh kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Ia membimbingku agar aku meninggalkan maksiat dan mengatakan bahwa ilmu Allah ini cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada yang bermaksiat. Ilmu akan terhalang. Demikian juga rezeki. Rezeki akan terhalang karena dosa atau maksiat yang kita lakukan. Bahkan menjadi sebab datangnya musibah-musibah. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu tidak lain karena ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah
banyak memaafkan. Ya, jadi Bapak Ibu, agar kita bisa lebih bahagia, sebisa mungkin kita paksa diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Dan itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menjanjikan surga bagi kita. Ketika Allah menyebutkan tentang mereka-mereka yang tidak mau taat sebagai orang melampaui batas, amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang-orang melampaui batas, tidak mau taat, tidak mau memperhatikan perintah dan larangan kami, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, apa balasannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempat kembali orang tersebut. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kedudukan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, karena ya, nafsu ini kan mendorong kepada keburukan. Innan nafsal ammaratun bisu. Maka dia tahan. Dia tidak mengikuti syahwatnya, keinginannya yang menjurus kepada keburukan tersebut. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka apa balasannya? Surga adalah tempat kembalinya. Ya, surga adalah tempat kembalinya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, berkaitan dengan ketaatan ini, sebagian orang justru mengira kalau hidup terlalu taat kayaknya tidak bahagia, terkekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua serba nggak boleh. Dia berpikir kehidupan seperti itu akan menderita dan mengira kehidupan yang serba boleh, serba bebas, ya seperti di negara-negara kafir, itulah kebahagiaan. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu. Tidak demikian. Karena aturan-aturan yang Allah berikan itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk kebahagiaan mereka. Ini diperintahkan, ini dilarang. Itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk ketenangan dan kebahagiaan mereka. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, kecuali Allah memilihkan bagi hambanya yang lebih baik. Sebagai contoh, sebagian orang mengira bisa bahagia kalau bebas berzina. Nauzubillah. Ya, sebagian orang mengira akan bahagia kalau bebas berzina. Ya, berhubungan dengan yang bukan istrinya, bukan suaminya, tetapi hanya sekedar selingkuhannya saja. Sebagian mengira begitu. Padahal tidaklah ya Allah mengharamkan zina kecuali karena mudarat yang besar. Ya, keburukan yang besar yang ditimbulkan dari zina tersebut. Merusak kehidupan keluarga, merusak tatanan sosial, mencampur adukan nasab, tidak jelas ini siapa bapaknya. Ya. Banyak keburukan yang timbul daripada zina tersebut.
Dan bukan hanya itu, tetapi menjadi sebab kehinaan bagi para pelakunya. Mungkin dia merasakan senang dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi setelah itu, ya, ketenangannya akan diangkat. Hatinya diliputi dengan kegelisahan, keresahan, ketakutan, dan juga hukuman-hukuman yang menanti. Jika dia sudah pernah berkeluarga, dia dirajam, dilempari dengan batu sampai mati jika di negara Islam. Ya, kalaupun tidak, perzinahan di negara kita itu terancam hukuman penjara. Ya, banyak orang-orang yang akhirnya menyesali kenapa harus terjadi, ya, perbuatan-perbuatan yang buruk dan nista tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan yang lebih baik daripada itu. Kesenangan yang halal, yaitu dengan menikah dengan suaminya atau dengan istrinya. Oleh karena itu, Rasulullah mengabarkan seseorang yang datang ke istrinya menunaikan hajatnya, itu dihitung sebagai sedekah. Kesenangan bersama istri berpahala sedekah. Kenapa demikian? Karena kalau dia melakukannya dengan yang bukan istrinya atau bukan suaminya, dia mendapatkan dosa. Ya, jadi ketaatan adalah sebab kebahagiaan. Sedangkan lawannya, maksiat, adalah sebab kesengsaraan. Walaupun ini syaitan akan menghiasi maksiat itu begitu indah dan menyenangkan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amal-amalan mereka. Dan itu hanya sebatas jebakan. Kalau tidak mendapatkan hukuman di dunia, ya, pelakunya akan diseret ke dalam neraka di akhirat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini yang harus kita jaga jika kita ingin bahagia, tenang, tentram. Berikutnya, di antara sebab kebahagiaan adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya, berbuat baik kepada sesama. Islam mengatur hubungan yang baik antara hamba dengan Allah. Mengatur hubungan antara hamba dengan dirinya. Dan juga mengatur hubungan hamba dengan orang lain. Yang apabila semuanya dilakukan dengan baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 3 hal tadi, hubungan dengan Allah, hubungan dengan dirinya, hubungan dengan sesama, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang ringkas, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini cara menjalin hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Siapa yang bisa mengamalkan ini, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, Allah akan menjaga kita, Allah akan bersama kita. Allah akan menolong kita, melindungi kita, menjamin kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Dan kami akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Balasan dari Allah, jika kita menjaga hubungan baik dengannya, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah. Dimudahkan semua urusannya. Ini janji Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maksudnya laksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, bertakwa kepadanya, menjaga batasan-batasan Allah. Maka apa balasannya? Yahfadka. Allah akan menjagamu. Kalau Allah menjaga kita, tidak ada yang bisa memudaratkan kita siapapun. Kalau Allah menjaga kita, tidak ada yang bisa menyakiti, memudaratkan kita siapapun juga. Kalau Allah memberikan penjagaannya pada kita. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Allah akan bersamamu dimanapun, kapanpun. Allah akan menolongmu. Ya, Allah akan membantumu menjauhkan dari keburukan, memecahkan permasalahan. Lihat Bapak Ibu, balasan yang besar bagi yang menjaga hubungan baik dengan Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Ini cara bermuamalah dengan diri sendiri. Diri kita ini, Pak, kalau mau jujur banyak banget salahnya. Betul apa betul? Kullu bani Adam khata'. Bagaimana tidak, sedangkan setiap anak Adam pasti punya salah. Kita juga sama. Maka kita harus sayang sama diri kita dan memaafkan diri kita. Dan bagaimana kita bermuamalah dengan diri yang penuh dengan dosa ini? Yang dikit-dikit salah, khilaf lagi, dosa lagi. Solusinya, ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Kita berbuat salah, segera ikuti dengan kebaikan. Apa kebaikan yang pertama? Taubat. Taubat kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat salah, segera taubat istighfar. Dan ganti dengan hal yang baik, maka Allah akan menghapuskan dosa kesalahan kita ya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi, dengan taubat kita, dengan amal soleh kita. Bapak tidak perlu banyak memikirkan apa kata orang. Selagi Bapak bertaubat kepada Allah, Bapak kembali kepadanya, Allah akan menerima taubat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Walaupun sebagian orang tetap mencap buruk kepada diri kita. Minimal mereka nyebut mantan. Ini mantan pemabuk, ini mantan penjahat. Yaitu celaan sebenarnya. Dan kita tidak perlu memikirkan itu. Karena cukup bagi kita fokus ketika kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, menyayangi kita. Allah akan sayang kepada kita. Terus bagaimana kalau salah lagi? Sudah taubat, salah lagi. Maka taubat lagi.
Ikuti lagi dengan kebaikan lagi, terus saja seperti itu hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan. Nah, yang ketiga ini pembahasan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ya, bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ini cara bermuamalah dengan orang lain. Dan itu adalah sebab kebahagiaan. Berbuat baik terhadap sesama makhluk. Bukan hanya ucapan, bukan hanya perbuatan, tapi hati kita harus kita jaga terhadap saudara sesama muslim. Jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian, jangan ada prasangka buruk. Maka kita akan bahagia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Orang yang berbuat baik kepada sesama disebut oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semua orang itu mendapatkan keberkahan dari dirinya. Dimanapun dia berada, dia akan menebarkan manfaat. Menebarkan kebaikan. Dan mau tidak mau, itu akan menjadikan kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk. Ahsin ilan nasi tasta'abid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, niscaya engkau akan mendapatkan atau meraih hati mereka. Ya, orang yang berbuat baik akan mendapatkan hati manusia lainnya. Ya, sehingga Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, yang demikian akan membuat kita tambah bahagia. Dengan berbuat kebaikan kepada sesama, Allah akan menghilangkan kesusahan baik dari orang beriman maupun orang kafir sekalipun. Bapak Ibu, walaupun dia tidak beriman, dia orang kafir. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama, ada rasa bahagia yang mereka dapatkan. Maka kita lihat, orang kafir pun berlomba-lomba membuat ya amal-amal atau lembaga-lembaga amal untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Hanya saja mereka melakukan itu sebatas untuk dunia mereka. Sedangkan orang-orang beriman ketika melakukan perbuatan baik kepada sesama, mereka didasari dengan ikhlas kepada Allah. Mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebahagiaan orang beriman berlipat. Bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, mereka juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi orang mukmin, orang kafir ketika mereka berbuat kebaikan kepada manusia lainnya, itu akan menimbulkan kebahagiaan. Kalau orang kafir yang tidak menginginkan surga, mereka mau melakukan dan mengorbankan apa yang mereka miliki untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, demi ketenangan batin mereka, demi kesenangan mereka, kebahagiaan mereka. Kenapa orang-orang beriman tidak? Orang beriman bukan hanya dapat kebahagiaan di dunia. Ketika mereka berbuat baik,
Mereka akan mendapatkan balasan di akhirat. Ya, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi, maka al 'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa akan menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Ketika kita membantu saudara kita, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang mukmin di dunia, Allah akan membebaskannya dari kesulitan di hari kiamat. Orang beriman tahu itu semua. Maka seharusnya orang beriman lebih semangat, lebih terdepan dalam berbuat kebaikan. Ya. Dengan keikhlasan tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Ketika orang berbisik-bisik, itu tidak ada kebaikan kebanyakannya. Illa, kecuali kalau bisik-bisiknya itu, rahasia-rahasianya itu untuk apa? Amara bisadaqatin. Bisik-bisiknya untuk mengajak bersedekah. Si fulan lagi kesusahan. Yuk kita kumpulkan dana untuk membantu dia. Gantian ya ngasih makan ke keluarganya, itu lagi meninggal. Bisik-bisik untuk mengajak kepada sedekah. Baru itu baik. Ya. Au ma'rufin, memerintahkan untuk kepada yang baik. Bisik-bisik tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan. Itu bagus. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan manusia. Kalau Bapak Ibu melihat ada beberapa saudara kita bertikai, berselisih, kemudian Bapak Ibu ingin mendamaikan mereka. Dan itu harus berbisik-bisik gitu, harus kumpul-kumpul dengan jumlah terbatas yang gak diketahui oleh orang lain. Tujuannya ingin mendamaikan. Maka itu kebaikan. Itu boleh. Nah, siapa yang melakukan 3 hal ini? Dia berbisik-bisik untuk mengajak bersedekah, mengajak kepada kebaikan, atau mendamaikan manusia. Siapa yang melakukannya? Ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Lihat, ya, orang yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kapan? Ketika ikhlas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukannya karena apa? Mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita perbanyak kebaikan kepada sesama makhluk. Kepada orang terdekat kita terutama. Kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada masyarakat di sekitar kita, dan masyarakat secara umum. Apa yang bisa kita berikan dari kebaikan? Tidak harus selalu harta. Tidak harus selalu harta. Bagi yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, dia bisa dengan hartanya. Tapi bagi yang tidak, dia bisa dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan pikirannya. Termasuk kebaikan adalah membantu atau berbagi dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki.
Itu termasuk kebaikan. Intinya gimana caranya berbuat baik kepada sesama. Membantu mereka saat mereka minta ataupun mereka tidak minta, ya. Kita lakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa bisa mendatangkan kebahagiaan? Yang pertama, berbuat baik dapat menyuntikkan kegembiraan sepanjang hari. Ya, ketika kita berbuat baik, itu bisa menebarkan kegembiraan di tengah masyarakat, dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh misalnya, Bapak dalam perjalanan ke kantor. Di tengah jalan, di pinggir jalan maksudnya, Bapak melihat tukang gorengan. Wah, asik nih, pagi-pagi anget-anget. Bapak beli 2 bungkus. Satu untuk Bapak dan teman di meja, di dekat meja kantor. Satunya untuk Bapak Satpam. Untuk security. Senang gak itu security dapat gorengan anget? Ya, kebetulan ada kopinya doang nih. Ya, ditambah dengan singkong goreng, tambah mantap. Diingat sama si security ini. Ya, bahwa Bapak adalah sumber kebahagiaan. Ya, bagi mereka kebahagiaan itu sederhana. Dan ketika Bapak melihat mereka begitu bersyukur, ya, begitu berterima kasih, begitu senang ketika ketemu Bapak, itu akan menambah kebahagiaan pada diri Bapak sendiri, kepada kita sendiri. Lihat senyuman mereka, kita senang. Yang tadinya mungkin agak pusing, cemberut, kemudian kita buat mereka merekah senyumannya, berseri-seri, itu akan menularkan energi positif pada kita, kita pun jadi tambah senang. Bersyukur bisa membuat orang lain bahagia. Dan bagaimanapun, Allah pasti akan membalas setiap kebaikan. Entah melalui mereka yang kita berbuat baik kepadanya, atau melalui jalur yang lain. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Bapak berbuat baik, Allah akan membalas kebaikan melalui orang itu atau melalui yang lain. Melalui orang itu, dia akan selalu baik kepada Bapak. Bapak ada kesulitan, Bapak ngomong ke orang-orang yang Bapak pernah berbuat baik kepada mereka, mereka dengan senang hati akan membantu kita. Dan mereka pun akan menyebut Bapak, tidak akan menyebut kecuali dengan sebutan kebaikan. Sunin nafsa wahmilha ala ma yazinuha. Ta'i saliman wal qawla fika jamil. Wal qawlu fika jamil. Jagalah dirimu, bawalah pada hal-hal yang menghiasinya. Engkau akan hidup selamat dan ya, mereka akan menyebutmu dengan sebutan yang baik. Ketika disebutkan nama Bapak, yang mereka ingat Bapak adalah yang suka berbagi gorengan di pagi hari. Yang berbuat kebaikan walaupun dianggap remeh, sederhana oleh sebagian orang, tapi bagi mereka ini kebahagiaan yang sangat besar. Dan kebaikan tadi bukan hanya sekadar dengan harta, termasuk dengan tenaga. Ketika orang-orang membutuhkan bantuan, kesulitan, tenaga kita ini sangat bermanfaat bagi mereka. Dengan sigap selalu ada untuk mereka. Rasulullah pernah diminta oleh seorang ibu-ibu yang agak kurang akalnya. Tapi Rasulullah temani untuk belanja ini, belanja itu. Sampai Rasulullah bertanya, masih ada bu yang mau dibelanjakan? Udah selesai. Karena Rasulullah diajak makan sama ibu itu, dan Rasulullah makan bersama ibu itu. Ya,
Rasulullah sangat senang untuk mendampingi orang lain memenuhi kebutuhannya. Bahkan beliau bersabda, sungguh seseorang yang menghabiskan malam untuk membantu kebutuhan saudaranya, itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Ada saudara kita butuh bantuan, gak mesti harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Ya jadi kebaikan akan membuat orang lain bahagia dan akan membuat kebahagiaan itu kembali kepada kita. Yang kedua, kebaikan itu atau berbuat baik akan membangun hubungan atau korelasi yang lebih memuaskan. Ya. Sebagai makhluk sosial kita pasti butuh orang lain. Gak mungkin kita hidup sendiri. Dimanapun kita berada, pasti kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang, ya, maka orang akan sangat merekomendasikan. Ya, sangat merekomendasikan. Misalnya melamar kerja. Dan teman-temannya mengetahui kalau dia melamar kerja, maka dia akan menyampaikan kepada pimpinannya, ini orang baik, Pak. Orangnya jujur. Orangnya suka membantu sesama. Positif gitu. Sehingga itu akan menguatkan rekomendasi sehingga urusannya dipermudah. Entah dia ngelamar kerja atau dia mau bisnis atau apapun juga. Kenapa? Karena selama ini yang keluar dari dirinya adalah kebaikan-kebaikan kepada sesama. Maka Bapak Ibu, sebisa mungkin kita menjadi orang yang baik kepada sesama. Tidak cukup kita menjalin hubungan baik dengan Allah saja. Kita rajin ke masjid, kita sholat, kita rajin ngaji. Kita harus bisa membangun hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga-tetangga kita. Kalau mau bertanya tentang seseorang, coba tanya keluarganya, tanya tetangganya, tanya orang-orang sekitarnya. Kalau dia disukai, dicintai sama tetangga, insya Allah ini tanda kebaikan. Tapi kalau kita tanya kepada tetangganya ya tidak mau menjawab, atau menjawab tapi dengan keburukan. Oh, si Fulan nyesel saya beli rumah di sini. Nyesel saya beli rumah di sebelah rumahnya. Gitu. Ya jadi hubungan baik dengan sesama harus kita jaga. Dari mana mulainya? Dari muhasabah. Kalau kurang, kalau salah, minta maaf dan perbaiki diri. Minta maaf dan memperbaiki diri. Kenapa tetangga nggak suka sama kita? Jangan kita hanya bisa menyalahkan tetangga gitu. Dianya aja yang salah, dianya aja yang sombong, dianya aja. Itu gampang banget ngomong seperti itu. Padahal kenyataannya bisa jadi karena kita yang kurang baik. Ada kesalahan yang dikeluarkan dengan lisan kita atau perbuatan kita yang membuat tetangga kita tidak nyaman, kurang nyaman. Ya, jadi mari sama-sama kita cek orang-orang terdekat kita. Ya. Tidak perlu kecewa dengan penilaian negatif mereka. Justru itu adalah kejujuran yang akan membawa kebaikan bagi kita. Nanya ke istri, jawabannya negatif misalnya. Nanya ke suaminya, jawabannya negatif. Nanya ke anak, negatif.
Mungkin akan ada rasa kecewa, kenapa negatif saja yang disampaikan. Tapi sebagai orang yang menginginkan kebaikan, coba kita tanyakan negatifnya bagaimana dan tidak perlu membela diri. Kita renungkan saja. Bisa jadi yang diucapkan itu benar. Alhamdulillah kita punya kesempatan memperbaiki diri. Kalau yang diucapkannya tidak benar, maka jadikan itu sebagai warning, peringatan. Kita nggak boleh seperti itu, karena itu dibenci. Misalnya kita nanya sama keluarga atau kerabat, bagaimana penilaianmu tentang diri saya? Mereka menjawab, Anda itu bakhil. Anda itu bakhil, kurang royal sama keluarga misalnya. Tidak perlu kita langsung membela diri. Coba kita renungkan. Apakah kita memang bakhil atau tidak? Bakhil atau tidak? Apakah ada kebutuhan keluarga yang tidak kita berikan? Atau kita sudah memberikan secara cukup kepada keluarga? Bakhil itu kan kita mampu, ada kebutuhan tapi tidak mau diberikan. Ya, resiko sehari cukup 1.000 misalnya. Padahal uang banyak. Ya, istri bisa beli apa dengan 1.000? Itu jelas bakhil. Tapi kalau ternyata diberikan kecukupan, nah, kalau kita lihat diri kita ini memang beneran bakhil, bertobatlah pada Allah. Rubah sikap kita, jangan bakhil lagi. Kalau ternyata kita selama ini nggak bakhil, maka jadikan itu sebagai peringatan. Oh, ternyata orang-orang nggak suka dengan kebakhilan. Saya jangan sampai bakhil. Sekarang sih alhamdulillah nggak bakhil, tapi jangan sampai terjatuh kepada bakhil. Ini contoh gitu Pak. Kalau misalkan ada penilaian yang negatif tentang kita, tanya kepada tetangganya, saya ya. Apa keluhan sebagai tetangga, apa saran dan kritik sebagai tetangga? Jika malu menyampaikan langsung, mungkin minta tolong orang lain untuk mencari informasi, ya. Apa pendapat tetangga kita tentang kita? Berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan makhluk. Insya Allah, kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan makhluk, dengan orang-orang sekitar kita, kita semakin bahagia. Ya, semakin bahagia. Berikutnya, kenapa berbuat baik bisa mendatangkan kebahagiaan? Dapat melancarkan bisnis. Ya. Bisa dari sisi keduniaan saja. Orang yang perilakunya baik, akhlaknya baik, suatu ketika buka bisnis yang memang dibutuhkan oleh teman-temannya, insya Allah akan menjadi pilihan. Walaupun mungkin harganya sama dengan yang lain. Walaupun harganya sama. Atau mungkin mahal dikit gitu. Tapi kalau kita banyak musuh, kita berantem terus sama orang, ribut terus sama orang, ya, kita nawarin harga yang murah saja, orang-orang yang bermasalah dengan kita itu tidak akan pernah mau. Betul apa tidak? Iya. Maka di antara ciri atau di antara kiat bisnis, sukses bisnis itu adalah memiliki banyak teman dan berbuat baik kepada mereka. Nah, orang-orang kafir melakukan itu untuk bisnis mereka saja. Kalau orang beriman nggak hanya untuk bisnis, tapi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang misalkan ada pembeli datang ke toko kita, kitanya cemberut, ditanya jawab males-malesan seadanya, terus dengan ketusnya kita kita melayani
dengan kalimat yang tidak enak. Kalau nggak niat beli, nggak usah datang ke sini. Kalau cuma lihat-lihat, nggak usah habisin waktu saya. Ya, menunjukkan tidak butuh kepada pelanggan. Apakah ada pelanggan yang mau? Ya, ini dalam dunia bisnis kan ini sangat jelas. Maka perbuatan baik kepada orang lain, ya, itu akan memudahkan urusan, di antaranya urusan bisnis. Berikutnya di antara penyebab kebahagiaan adalah sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Sibuk dengan kegiatan yang positif atau dengan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki banyak waktu luang itu sering dihinggapi pikiran-pikiran yang tidak baik. Maka ya, sebagaimana firman Allah, wa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Lanjutkan kepada kegiatan berikutnya. Maka sibukkanlah kita dengan hal yang positif. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Man lam yashtagil bi khairin, sayastaghilu bi syarr. Siapa yang enggak sibuk dengan kebaikan akan sibuk dengan keburukan. Nah, kesibukan itu akan membuat kita lupa dari masalah-masalah, dari masa lalu yang buruk, dari kekhawatiran-kekhawatiran masa depan. Ya, betapa banyak orang yang dirundung duka dan gelisah sehingga dia ditimpa penyakit yang bermacam-macam. Maka bagaimana solusinya? Melupakan sebab-sebab yang selama ini mengganggunya dan membuatnya gelisah, serta menyibukkan diri dengan pekerjaan dan juga tugas-tugas. Sibuk menuntut ilmu, sibuk mencatat ilmu, sibuk menghafal ilmu, sibuk beramal, sibuk jadi panitia kebaikan, sibuk membantu jadi relawan, ya, sibuk bekerja untuk mendapatkan upah yang halal, sibuk bercocok tanam, sibuk memanen. Kesibukan-kesibukan yang baik itu akan mengalihkan dari kesedihan dan kegelisahan. Oleh karena itu, sangat bagus ide yang diusulkan sebagian pihak agar orang tua sekalipun punya kesibukan. Tidak hanya diam, duduk di kursi, di sofa, apalagi kursi santai dan bengong begitu. Ya, bahkan orang tua, mereka diberikan kesibukan. Apa kesibukan yang cocok bagi mereka? Sibuk mendengarkan kajian ilmu, ya, sibuk mendengarkan bacaan Al-Quran, murotal, sibuk membaca hal-hal yang baik. Bagi ibu-ibu yang senang bercocok tanam, sibuk bercocok tanam, menanam bunga, ya, dan semisalnya. Kakek-kakek yang suka beternak, sibuk dengan kebun dan hewan ternaknya. Itu sesuatu yang baik dibandingkan orang tua yang hanya diam saja. Orang dia yang diam saja. Kenapa? Kalau dia tidak sibuk, dia khawatirkan akan banyak mengingat sesuatu yang tidak baik. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Beberapa sebab yang bisa menjadikan seseorang terhindar dari kesedihan dan kegelisahan sehingga mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah, jika Allah mudahkan di kesempatan berikutnya, kita akan sebutkan beberapa sebab-sebab lain yang disebutkan ya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah yang bisa menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kebahagiaan.